Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau dengan sabar menuntun hidup kami. Buatlah kami kembali kepadamu, kami yang tersesat oleh tingkah laku kami. Engkau panggil untuk kembali ke jalan yang besar dan yang benar, karena Engkaulah sumber air hidup yang sejati. Kami terpuruk oleh keinginan tak teratur, kini kami kembali kepadamu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami selalu dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, doakan dan jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera raja, masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, "Imam Besar Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku." Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam Besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Akhbor bin Mika, Safan si panitera, dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu, sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kita ini, dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya.
Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yahudi dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Lalukanlah mataku daripada hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Dalam khotbah di Bukit